Kisah pemburu kepala dari hutan Talang Liar. Arka tiba di desa Talang Liar tepat ketika matahari mulai tenggelam. Di balik barisan hutan, udara terasa aneh, seperti lebih berat, lebih lembab, dan lebih sunyi dari yang ia ingat. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada orang duduk di warung kopi. Desa itu seperti menahan napas. Begitu Arka menurunkan tas di rumah, ibunya langsung memeluknya dengan tubuh gemetar. "Randi belum pulang dari 3 hari lalu," katanya lirih. "Dia hilang dekat hutan Arka Terdium." Randi, adik kecilnya yang baru berumur 12 tahun, biasanya tidak pernah jauh dari halaman rumah. "Kenapa tidak mencari lebih jauh?" desis Arka. Ibunya hanya menggeleng, air mata menetes. "Kami sudah cari sampai batas hutan. Setelah itu, orang-orang menolak masuk. Mereka bilang senja sudah memanggil korban." Arka tidak mengerti, namun ia sadar bahwa semua warga memandangnya dengan tatapan sama gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak mereka berani katakan. Menjelang maghrib, Arka pergi ke tepi hutan Talang Liar, tempat terakhir Randi terlihat. Rumputnya lebih tinggi dari biasanya, seperti tidak pernah disentuh. Pohon-pohon besar menjulang rapat, membuat kawasan itu gelap meski matahari belum sepenuhnya lenyap. Di tanah, Arka melihat bekas seretan. Libarnia kira-kira 1 meter memanjang masuk ke hutan. Ia menyusuri garis tanah itu perlahan. 5 langkah kemudian, ia menemukan sesuatu. Bekas jejak kaki, kecil, ringan, jejak Randi. Tapi di sampingnya ada jejak lain, jejak yang terlalu panjang, terlalu dalam, dan bentuknya tidak seperti kaki manusia, seperti telapak dengan cakar di ujungnya. Arka menelan ludah. "Apa ini?" Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara ranting patah. Arka menengok cepat, namun hanya kabut tipis yang terlihat. Kabut itu keluar dari dalam hutan seperti asap dingin, menggulung pelan, seolah mengikuti angin, padahal tidak ada angin sama sekali. Arka melangkah mundur, tetapi kakinya menyentuh sesuatu yang membuatnya tersentak. Sebuah karung anyaman terbuat dari daun sialang yang sudah mengering. Ia mengangkatnya perlahan. Karung itu masih hangat, seperti baru saja dijatuhkan oleh seseorang atau sesuatu. Saat jantungnya mulai berdegup lebih cepat, suara lain muncul. Suara yang membuat bulu kuduk Arka berdiri. Suara yang tipis, serak, namun jelas memanggil. "Arka, Arka." Membeku. Itu suara Randi. Tidak mungkin ia salah. Suara itu datang dari dalam hutan, dari balik kabut. "Randi!" Itu Arka berteriak sambil melangkah maju. Hutan menjawab dengan sunyi yang pekat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. "Kak, tolong." Suara anak kecil yang seharusnya tidak bisa bertahan 3 hari. Arka menelan ludah, menatap gelapnya hutan. Rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu. Ia harus masuk, apapun risikonya. Namun sebelum ia sempat melangkah, muncul bisikan lain lebih dalam, lebih berat dari suara manusia. Senja memanggil, "Jangan melawan panggilan." Arka menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya karung anyaman di tangannya yang terasa semakin hangat, seolah bernapas. Arka mundur, menahan napas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa desa ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dan ia belum tahu bahwa karung itu bukan sekadar barang. Itu adalah tanda bahwa sialang tungkup sudah memilih kepala berikutnya. Pagi harinya, Arka masih memandangi karung anyaman yang ia temukan semalam. Ia menaruhnya di teras, berharap cahaya matahari membuatnya terlihat lebih normal. Tapi justru sebaliknya, cahaya matahari menegaskan betapa aneh benda itu. Serat-serat anyamannya bukan seperti daun biasa, ada bagian yang tampak seperti urat. Dan setiap beberapa menit, karung itu mengembang sedikit, lalu mengempis.
persis seperti dada yang bernapas. Aku gak suka lihat itu, kata Rehan. Sahabat Arka sejak kecil, yang baru datang setelah mendengar kabar Randi hilang. Itu barang hutan, harusnya dibakar. Kalau dibakar, bukti hilang, jawab Arka sambil menahan rasa tidak nyaman. Dan semalam, aku beneran dengar suara Randi. Rehan menatapnya serius. Banyak suara di hutan itu, Nggak semua yang terdengar benar-benar berasal dari orang. Namun Arka tidak mau mundur. Ia memaksa Rehan ikut menyelidiki lagi ke tepi hutan. Mereka membawa karung itu dengan hati-hati dan melangkah menuju tempat jejak kaki ditemukan. Hutan talang liar di siang hari tetap terasa seperti malam. Pepohonan begitu rapat dan kabut tipis menggantung rendah. Semakin dalam mereka berjalan, semakin hening suasana. Seakan dunia luar tak lagi ada. Lihat, bisik Rehan sambil menunjuk sebuah pohon besar. Batang pohon itu dipenuhi ukiran kuno. Ada gambar manusia tanpa bibir. Matanya besar seperti bara. Di tangannya, ia membawa kepala manusia. Di bawahnya tergambar karung anyaman, persis seperti yang mereka bawa. Arka tersentak. Ini sama. Tiba-tiba karung di tangan Arka bergerak. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya hampir menjatuhkannya. Serat-seratnya mengencang, seperti otot yang menegang. Buang. Buang. Rehan mundur beberapa langkah. Sabar. Arka mencoba tetap tenang, meski dadanya berdegup keras. Ia membalik karung itu dan perlahan membukanya. Hanya sedikit, hanya cukup untuk melihat isi dalamnya. Gelap, diam, tidak ada yang aneh. Sampai karung itu tiba-tiba berdenyut lebih kuat. Arka, Rehan semakin panik. Itu bukan benda mati. Arka menutup karung itu lagi dengan cepat. Kita harus tahu apa yang bikin Randi di bawah. Mungkin ini. Sebelum ia selesai, terdengar suara gemerisik dari antara semak. Rehan mengangkat batu besar, bersiap menghadapi apapun yang muncul. Suara itu mendekat, pelan, teratur, seperti langkah kaki yang menyeret sesuatu berat di tanah. Arka menahan napas. Semak itu bergerak, sesuatu muncul dari baliknya. Karung anyaman Arka tiba-tiba menggeliat liar, memaksa dirinya melompat dari tangan Arka dan jatuh ke tanah. Karung itu membuka celahnya sedikit, dan dari dalamnya keluar sebuah jari manusia, kecil, pucat, dengan kuku penuh tanah. Rehan memekik dan mundur. Itu ya, itu jari manusia. Arka ingin melempar karung itu, tetapi sebelum ia sempat bergerak, suara dari balik pohon terdengar. Arka, tolong. Suara Randi lagi, lebih dekat. Namun yang membuat keduanya lebih merinding adalah suara lain yang menyusul. Dalam, berat, dan tidak berasal dari manusia. Kepala berikutnya sudah terpilih. Arka dan Rehan terpaku. Wajah mereka pucat. Dan tepat saat itu, bayangan sosok tinggi melintas di antara pepohonan. Episode ini berakhir ketika mereka menyadari apapun yang memperhatikan mereka bukan lagi sekadar legenda. Arka dan Rehan berlari keluar dari hutan tanpa menoleh. Nafas mereka terenggenggah, tetapi bayangan tinggi yang bergerak di balik pohon tetap mengikuti pelan. Namun seolah selalu berada satu langkah di belakang. Baru setelah mereka mencapai batas desa, suara langkah itu hilang, seakan hutan menutup pintunya sendiri. Rehan membungkuk sambil memegangi lututnya. Aku bilang juga, apakah kita nggak boleh masuk terlalu dalam? Itu bukan manusia, itu penunggu. Arka tidak menjawab. Matanya fokus pada karung anyaman yang kini tergeletak di tanah. Jari manusia yang mencuat dari celahnya sudah menghilang, seakan tersedot kembali ke dalam. Karung itu tampak seperti benda mati, seakan tadi tidak terjadi apa-apa. Tidak puas dengan jawaban dari hutan, Arka memutuskan menemui Pak Tunggul, tetua desa yang dikenal paling tahu sejarah hutan talang liar.
Rumah Pak Tunggul dipenuhi bau dupa dan kayu cendana yang terbakar. Wajah tetua itu berubah keras saat melihat karung anyaman di tangan Arka. "Kenapa kau bawa benda itu kemari, Nak?" Suaranya serak, seperti tidak digunakan bicara selama berhari-hari. "Kami menemukannya dekat batas hutan." Arka menjawab. "Randi hilang. Karung ini ada di tempat dia terakhir terlihat." Pak Tunggul menutup mata. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaan karung itu. "Ini karung tungkup," gumamnya. "Karung yang hanya dibuat oleh satu makhluk." Arka menegakkan tubuh. "Sialang tungkup itu nyata?" Pak Tunggul tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam abu dupa, menaburkannya ke atas meja, lalu mulai menggambar dengan jemari keriputnya. Ia menggambar sosok tinggi, kurus, dengan mata besar. Di sampingnya, sosok manusia berlutut dengan kepala terpisah dari tubuh. Dan di bawahnya, lingkaran ukiran mirip dengan yang dilihat Arka di pohon dulu. Kata Pak Tunggul pelan, "Ada seorang dukun dari dataran Jambi Hilir bernama Tungkup. Ia memenggal kepala musuh-musuhnya dan menggunakan kepala itu sebagai tumbal untuk mendapatkan kekuatan dari hutan." Rehan menelan ludah. "Jadi, dia dukun jahat? Lebih dari itu." Mata tetua itu tampak gelap. Ia melanggar perjanjian dengan roh penjaga hutan. Ia mengambil kepala yang seharusnya diserahkan lewat ritual suci. Karena itu, ia dikutuk menjadi makhluk tanpa bibir yang hanya bisa berburu kepala manusia untuk menjaga keseimbangan yang ia rusak sendiri. Arka merasakan sesak di dadanya. Apa hubungannya dengan Randi? "Kenapa, adikku?" Pak Tunggul menatap Arka lama. Terlalu lama. Lalu ia berkata, "Karena keluargamu adalah keturunan penjaga lama ritual itu, Tunggup tidak bisa mengambil sembarang kepala. Ia memilih kepala dari garis keluarga yang dulu memutus kutukannya." Arka membeku. "Randi adalah kepala pertama." Rehan memekik kecil, tetapi Arka justru merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. "Kalau begitu," Arka berkata dengan suara bergetar, "dia masih hidup?" "Masih, tapi tidak lama." Pak Tunggul menunjuk ke arah hutan. "Jika kau mendengar suaranya, itu berarti Tungkup belum melakukan pemisahan. Ia menahan Randi, menunggu ritual kepala kedua." Arka mengepalkan tangan. "Aku akan masuk lagi ke hutan." "Anggangen," seru Pak Tunggul. "Jika kau masuk tanpa persiapan, kau akan terpilih menjadi kepala berikutnya." Namun Arka sudah melangkah keluar. Karung anyaman di tangannya berdenyut pelan seolah merasakan tekad barunya. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara seretan. Panjang, berat, pertanda bahwa malam perburuan semakin dekat. Langit baru saja berubah jingga ketika Arka dan Rehan kembali berdiri di tepi. Hutan talang liar. Senja turun dengan cara yang tidak biasa, lebih cepat. Lebih seolah matahari hendak bersembunyi dari sesuatu yang mengintai. Karung anyaman yang dibawa Arka terus berdenyut pelan. Semakin dekat ke hutan, semakin kuat denyutnya. Rehan menatap benda itu dengan wajah pucat. "Kak, aku ngerasa karung itu kayak nunjukin jalan." "Biarkan saja," jawab Arka tanpa berhenti melangkah. "Selama itu bisa bawa kita ke Randi." Udara dalam hutan seperti berubah wujud. Kabut hijau menggulung dari tanah, menyelimuti akar-akar pohon besar yang mencuat seperti tulang rusuk raksasa. Suara serangga hilang total digantikan suara lain yang lebih pelan, lebih dalam. Tremors seperti rambut panjang yang diseret di tanah. Arka menyalakan senter. Cahaya putihnya berputar-putar di batang pohon yang penuh ukiran. Semua ukiran itu tampak serupa dengan gambar yang dijelaskan Pak Tunggul. Sosok tanpa bibir, membawa kepala manusia, karung di tangan kirinya, dan mata merah menyala. "Kita sudah kelewatan batas aman," bisik Rehan. "Ini tempatnya, tempat makhluk itu." Kalimatnya terputus saat keduanya mendengar suara langkah. Pelan, berat, seperti sepasang kaki yang terlalu panjang untuk manusia.
Senter Arka bergetar di tangannya. Di antara kabut mengkil silut sosok tinggi, kurus, kepalanya hampir menyentuh dahan pohon paling rendah. Kulitnya hitam legam, retak-retak seperti tanah kering. Dan wah, tidak memiliki bibir, hanya deretan gigi panjang menganga terbuka, menonjol keluar seperti paku-paku putih. Matanya merah, membara. Sialang tungkup. Makhluk itu berjalan lambat menuju mereka, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Dalam genggamannya ada karung anyaman yang menggeliat seperti ular liar lebih hidup dari yang Arka bawa. Rehan terhuyung mundur. Kak, kita harus. Makhluk itu tiba-tiba menghentakkan karungnya ke tanah. Dari dalam karung itu keluar suara jeritan kepala-kepala jeritan yang bukan berasal dari mulut, melainkan dari tenggorokan yang tidak lagi terhubung dengan tubuh. Arka menahan mual. Namun di balik semua itu, suara lain terdengar, lemah, serak, tapi Arka begitu mengenalnya. Kak? Arka? Randy? Arka memutar arah senter. Di sebelah kiri, di antara akar pohon besar, tubuh seorang anak kecil tergeletak. Tubuhnya pucat, matanya sayu, tapi ia jelas masih hidup. Hanya saja, tubuhnya terlihat kabar, seperti separuh dari dirinya sedang berada di tempat lain. Mau diapain adikku? Arka menjerit. Sialang tungkup mengeluarkan suara seperti napas dingin tercabik. Lalu karung di tangannya menggeliat dan membuka sedikit celah, menampakkan serpihan rambut hitam dan kulit kepala manusia yang licin. Rehan memekik. Kah, itu karung buat milih kepala selanjutnya. Saat itu juga, karung di tangan Arka, karung yang lebih kecil, mulai melengkat-lengkat sendiri, memaksa dirinya mendekati kepala Arka, seperti ingin menelan. Arka menjatuhkannya dan menginjaknya kuat-kuat, tetapi karung itu terus meronta. Serat-seratnya bergerak seperti ratusan kaki serangga. Tengkuk Arka terasa dingin. Sialang tungkup melangkah maju, matanya menatap tepat ke arah kepala Arka. Ia sudah memilih. Rehan menarik Arka. Kak, lari! Arka menoleh ke arah Randy yang memandang dengan mata ketakutan. Tubuhnya setengah terseret ke dalam tanah, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Arka tahu, ia hanya punya dua pilihan, menyelamatkan diri atau menyelamatkan Randy. Dalam gelapnya hutan, di bawah mata merah sialang tungkup yang membara, Arka mengambil keputusan yang akan menentukan siapa yang keluar hidup dari hutan malam itu. Arka tidak punya waktu berpikir. Suara Randy yang memanggilnya lemah, hampir seperti bisikan dari dua dunia, memaksa tubuhnya bergerak lebih cepat daripada logikanya. Ia melepaskan pegangan Rehan dan berlari ke arah adiknya. Kah, Mengangen! Teriakan Rehan tenggelam oleh suara karong-karong anyaman yang tiba-tiba bergerak bersamaan, seperti kumpulan makhluk lapar. Serat-seratnya menjulur ke arah Arka, mencoba meraih kepala dan lehernya. Sialang tungkup mengangkat tangan kanannya. Jari-jari panjang dan hitam itu melengkung seperti kait logam. Ia menunjuk Arka, dan tanah di bawah kaki Arka langsung bergetar. Akar-akar pohon mencuat, melilit pergelangan kakinya. Arka terjatuh keras, namun ia meraih akar itu dan menariknya kuat-kuat. Randy teriak, bertahan, Dik. Kata. Randy menangis tanpa suara. Wajahnya separuh memudar, seperti tubuhnya sedang diseret keluar dari dunia. Sialang tungkup melangkah mendekat dengan ritme pelan yang menyayat. Setiap langkahnya mengirim getaran tajam ke tanah. Karung di tangannya membuka sedikit, memperlihatkan kepala manusia dengan mata terbuka lebar, seolah hidup tapi disekap dalam keabadian. Karung itu berbicara, aneh, patah-patah, seperti suara hewan yang dipaksa menirukan kata manusia. Satu kepala lagi. Rehan melompat ke depan Arka, mengangkat batu besar.
Tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri juga. Ambil kepalaku, Rehan berteriak sekuatnya. Jangan, Arka. Jangan, Randy. Arka membelalakan mata. Rehan mundur. Namun keputusan itu sudah terlontar. Dan sialang Tungkup berhenti bergerak. Mata merahnya berpindah dari Arka ke Rehan. Untuk pertama kalinya, sejak muncul, makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti suara logam diseret perlahan. Ia menerima tawaran itu. Karung di tangannya langsung membesar, menegang, seolah mengenali kepala baru yang mengajukan diri. Rehan, jangan lakukan ini. Arka memaksa bangkit. Namun Rehan justru tersenyum getir. Kalau bukan kamu yang cari Randy, siapa lagi? Aku cuma nyusahin. Kamu keluarga terakhir penjaga kan? Arka membeku. Rehan mengangguk pelan. Keluargamu harus hidup. Biar aku. Jadi, tumbal terakhir. Sialang Tungkup menurunkan karungnya. Membuka mulut karung selebar bahu manusia. Menjulur seperti pegangan tangan. Rehan maju setengah langkah. Tapi sesuatu terjadi. Karung ditanggen. Arka karung kecil yang sejak tadi ia injak tiba-tiba berhenti, meronta, lalu mengeluarkan suara lirih. Pilih penjaga, bukan pengganti. Arka dan Rehan terpaku. Sialang Tungkup menegang karung besar di tangannya. Bergetar ganas, seolah menolak ucapan karung kecil itu. Arka baru sadar. Karung kecil itu milik keluarga penjaga lama. Karung besar itu milik Tungkup, si dukun terkutuk. Dua karung itu sedang saling menentang. Arka berlatih memegang karung kecil itu dengan kedua tangan. Kalau aku keturunan penjaga, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana selesaikan ini? Karung kecil itu berdenyut pelan, lalu mengarahkan mulutnya ke sialang Tungkup. Rehan tersentak. Dia nyuruh kamu? Belum sempat Rehan menyelesaikan kalimatnya, Arka berlari ke depan. Ia menubruk sialang Tungkup, membuka lebar karung kecil itu, dan menancapkannya ke dada makhluk itu. Serat-serat karung kecil berubah liar. Ia melilit tubuh sialang Tungkup, membelit, meremas, menelan bagian demi bagian tubuh makhluk itu. Seperti ular memakan mangsa tungkap, menjerit-jeritan panjang, yang membuat seluruh hutan bergetar. Kabut pecah, ukiran pohon berpendar, dan karung besar di tangan Tungkup jatuh. Tidak lagi bergerak. Dalam hitungan detik, tubuh sialang Tungkup runtuh menjadi abu hitam dan tersedot seluruhnya ke dalam karung kecil. Hening. Arka berdiri terhuyung-huyung. Di antara akar pohon, Randy muncul kembali sepenuhnya utuh. Menangis, hidup, sakit, tapi aku dengar kakak, ujarnya. Arka memeluk adiknya erat-erat. Rehan tersenyum lega. Akhirnya selesai? Atau mungkin belum? Karung kecil itu kini diam tak bergerak di tanah. Tapi sebelum Arka mengambilnya, karung itu berbisik lirih hanya satu kalimat. Penjaga baru. Arka menatap Rehan. Rehan menatap Arka. Hutan talang liar meredup perlahan, tapi masih terasa seperti memerhatikan. Karena setiap penjaga baru harus menggantikan yang lama. Dan cerita pun tamat.